Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giyad Rashid. Saya mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau, program studi Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keamanan data, yaitu kriptografi, dengan 4 metode. Yang pertama itu ada dengan metode model box, kemudian jigsaw, kemudian Cytel, dan satu lagi yang terakhir itu ada metode relevance. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara enkripsi dan dekripsi dari plain text. Oke, baik, langsung masuk ke metode yang pertama. Di sini kita memiliki plain text semester 7 nih, dengan 15 karakter dan dengan kunci itu 3. Nah, pada proses enkripsi kita akan membuat box atau tabel dengan kunci 3 itu saya buatnya jadi 5 kali 3. Nah, kita susun kalimat plain text ini dalam box awal itu secara horizontal. Nah, kemudian untuk mengekspresinya kita akan membuat nanti ciphertextnya itu secara vertikal. Nah, setelah kita buat secara vertikal, nanti akan kita susun secara horizontal kembali. Jadinya seperti ini ciphertexnya: STJ, EEU, juga MNH, dan seterusnya. Sehingga ciphertext yang akan dikirimkan itu bisa dilihat di bawah ini. Nah, untuk proses dekripsinya, kita akan membuat model box lagi. Kita akan membuat model box dan kunci ini sama-sama diketahui oleh sender dan receiver ya. Dengan kunci 3 kita buat dalam box, kemudian susun secara horizontal. Itu kebalikan dari proses tadi, secara horizontal. Setelah kita susun secara horizontal, kita akan bisa menemukan plain text asli itu dengan cara membaca secara vertikal. Nah, ini adalah semester. Nah, semester 7 nih. Nah, sesimpel itu untuk model box. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model jigsaw. Model jigsaw ini kurang lebih dasarnya sama dengan model box sebelumnya. Cuman di sini kita akan membuat kunci menggunakan kalimat satu kata. Jadi di sini karena kunci yang 3, nah saya akan membuat agar lebih gampang, saya akan membuat kunci katanya itu dengan kata oke, yang terdiri dari 3 karakter. Nah, setelah kita menyusun dalam model box, kemudian kita enkripsinya dengan kata kunci tadi itu oke. Nah, dari oke ini kita akan mengurutkannya itu sesuai aturan alfabet atau ASCII, di mana urutan awalnya. Jadi urutan awal ini akan diletak di awal. Misalnya contoh dari kata oke, alfabet yang pertama itu adalah huruf E, kemudian huruf K, dan huruf O. Nah, jadi penyusunan itu akan disesuaikan dengan kata kuncinya. Jadi tabel yang secara vertikal pada kolom E ini, karena E adalah yang paling awal di kata oke, dia nomor 1, maka dia akan kita letakkan di awal, MTTUI. Nah, di sini batasnya MTTUI. Kemudian yang kedua itu adalah dari huruf K, kolom yang dari huruf K itu ada ESRJN. Nah, begitu juga yang terakhir itu adalah SEEUH. Nah, pada proses dekripsinya itu hampir sama. Pertama kita harus mengetahui dulu kata kunci. Kata kuncinya adalah oke. Nah, oke ini urutannya adalah yang pertama satu dari E, 2, K, dan 3. Jadi di sini dibalik urutannya. Nah, karena ini dibalik lebih mudah, maka kita akan membalikkan dari urutan yang pertama ini adalah 1, 2, 3, akan kita balik ke urutan awalnya lagi. Jadi kan di sini sebetulnya adalah huruf O, di sini adalah huruf K, di sini adalah huruf E. Nah, kita akan menyusunnya dari 3, 2, 1. Kita balik lagi urutannya. Nah, setelah dibalik, kita baca secara horizontal, ini akan kelihatan plain text asli. Nah, sini ada semester. Kalau baca secara horizontal, ini akan kelihatan plain textnya itu semester 7 nih, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke metode Cytel. Pada metode Cytel ini plain text nantinya masih sama juga.
Perbedaannya pada proses enkripsi kita harus membuat kolom dulu, di mana panjangnya ini sesuai dengan jumlah karakter asli yaitu 15, dan ke bawah itu sesuai kunci yaitu 3. Nah, kita akan menyusun kalimat ini dari kiri ke kanan secara horizontal terlebih dahulu. Nah, kita susun seperti ini, kita jarakkan 2. Karena kuncinya 3 berarti itu S 0, 1, 2, 3, baru kita letakkan terlebih dahulu huruf keduanya. Nah, kita nyusun ini, kita akan baca hiperteksnya ini, kita baca secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Jadi hiperteks itu adalah STJ, EEU, MRH, ETN, SUI. Nah, inilah hiperteksnya. Nah, kemudian untuk dekripsinya ini bisa kita buat dengan 2 cara. Yang cara pertama ini seperti enkripsi tadi, jadi kita menghitung dari huruf awal sampai 3. Jadi di sini huruf pertama, kemudian 1, 2, 3, di sini ada E, berarti ini huruf kedua, berarti semester, begitu terusnya. Jadi seperti ini. Nah, atau bisa kita gunakan model box. Nah, kita susun hiperteks ini dengan box 3x5 sesuai kunci. Nah, kemudian kita sesuai kunci kita susun STJ, EEU, kita ikutin saja hiperteksnya. Kita susun secara horizontal, kemudian kita baca secara vertikal. Nah, secara vertikal itu kelihatan semester 7. Nah, begitu untuk metode cycle. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir ini ada metode relevance. Nah, untuk metode relevance ini hampir sama dengan metode, polanya hampir sama dengan metode cycle. Jika metode cycle tadi dari kiri atas ke kanan bawah, terus langsung dari kiri atas lagi ke kanan bawah. Nah, di sini plaintext-nya itu adalah semester 7 nih, saya tambahin 1 karakter agar gampang dalam perhitungannya. Nah, jadi di sini ada 16 karakter. Kunci 1 sama itu 3. Nah, ini kita susunnya ini dari kiri kanan atas. Dari kiri kanan atas ke bawah. Kemudian naik lagi ke kanan atas. Nah, jadi polanya itu seperti pagar. Yang namanya itu fence. Nah, seperti pagar itu. Kemudian kita akan susun hipertext itu dari baris atas, baris 1 sampai ke baris 3 secara horizontal. Jadi hipertext apa itu adalah S, S, T, H, dan seterusnya, baru masuk ke baris yang tengah. Nah, ini adalah hipertext dari proses enkripsi dengan metode relevance. Nah, pada proses enkripsinya, yang pertama itu kita harus mengetahui blok-bloknya terlebih dahulu. Untuk di kode program kita harus mengetahui bloknya terlebih dahulu. Kita harus mencari pola terlebih dahulu. Nah, pola pertama, jadi polanya itu adalah turun ke kiri, turun ke kanan bawah, turun dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian naik lagi ke kanan atas. Nah, ini adalah blok 1. Nah, cara menentukan bloknya ini, kita bisa lihat ini di sini ada berapa. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Dengan perbandingannya itu di atas 1 karakter, di tengah 2 karakter, dan di bawah lagi 1 karakter. Sini atas, di sini tengah, dan di sini bawah. Nah, setelah mendapatkan pola tersebut, selanjutnya kita akan dekripsinya itu bisa dilakukan dengan 2 cara yang saya ketahui. Bisa dengan menggunakan persamaan linear atau dengan perbandingan. Nah, saya akan misalkan cara simpel saja dengan menggunakan perbandingan. Nah, sebelum pertama itu kita akan hitung terlebih dahulu karakter awalnya, karakter plaintext ini. Di sini ada berapa karakter? Di sini setelah kita hitung, di sini ada 16 karakter. Maka untuk menentukan karakter ini, nah, kita jumlahkan saja, totalkan dulu perbandingan ini. 1 blok itu ada berapa? Ini 1, 2, 1, ini adalah 4. Dan 4, jadi kan ada 4 blok nantinya.
Setelah ada 4, kita dapat perbandingan itu adalah atas 1, tengah 2, dan bawah 3. Nah, karena ini 16, berarti atasnya itu adalah di sini 4. Berarti untuk di atas itu adalah 1/4 dari 16. Di atas itu berarti ada sebanyak 4, berarti ya 16 dibagi 4 itu ada 4. Kemudian untuk di tengah itu ada 2, berarti 2/4 kali 16. Berarti di tengah itu ada sekitar 8 karakter. Kemudian untuk di bawah, karena dia 1, dia 1 ini berarti 1/4 sama dengan yang atas. Jadi adalah 4 karakter, di bawah adalah 4 karakter. Nah, setelah itu baru bisa kita susun berdasarkan proses tadi. Kita susun berdasarkan proses ciphertext yang kita terima tadi. Di sini bisa kita susun yang pertama kita susun itu dari baris atas terlebih dahulu. Nah, kita susun di sini ada S, di sini ada S lagi, kemudian T, H, Nah, setelah kita susun seperti ini, yang akan kelihatan kita baca juga secara metode awal dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian yang lagi ke kanan atas. Nah, jadi begitu untuk metode relevance. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Karena saya sudah menjelaskan 4 metode kriptografi, 4 metode transposisi. Berakhirlah video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.